Assalamualaikum, good morning. Today we will start for online studying. Hari ini kita belajar math. Nah, karena kalian sudah dapat bukunya ya nak di rumah, di sini ibu akan memperkenalkan buku ini ke kalian. Apa saja bahasan yang ada di dalamnya. Untuk materi math itu hampir sama seperti materi matematika ya yang ada di buku cetak matematika. Hanya saja ini dalam bentuk bahasa Inggris. Untuk yang sama materinya yang sudah kita pelajari di matematika itu adalah pecahan. Nah, pecahan kalau di math ini dibahas di halaman 53 ya, yaitu fractions. Fractions artinya pecahan. Kalian bisa bukunya di halaman 53. Di sana kita bahas yang pertama numerator and denominator atau pembilang dan penyebut. Kemudian ini di halaman selanjutnya ada seperti contoh soal ya. Dan yang di halaman 55 kita belajar tentang understanding equivalent fractions atau memahami pecahan senilai ya. Kita sudah belajar juga di matematika ya nak ya. Kemudian ada di halaman selanjutnya ini contoh-contoh soal. Ini masih pecahan senilai. And then ini masih contoh soal dari pecahan senilai ya. Dan ini sama seperti di matematika, mengisi nilai yang kosong ya. Ini juga kalian sudah belajar. Kemudian di halaman 61 ada comparing and ordering fractions atau membandingkan dan mengurutkan pecahan. Kemudian di halaman selanjutnya ada contoh soal. Yang selanjutnya di fractions 2 capture 5 halaman 65. Di sini kita belajar tentang pecahan campuran ya. Di halaman selanjutnya ada contoh-contoh soal. Di sini juga masih contoh soal tentang pecahan campuran. Kemudian di halaman 71 di sini ada pecahan tidak murni ya atau improper fractions. Artinya pecahan tidak murni yaitu pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Kemudian di sini ada contoh-contoh soal. Nah, di halaman 75 ada conversion of fractions atau mengubah pecahan ya. Di matematika juga kita sudah belajar conversion of fractions, mengubah berbagai bentuk pecahan. Bisa dari pecahan tidak murni ke pecahan campuran atau pecahan campuran ke pecahan tidak murni dan sebaliknya. Sampai di halaman 78 ya masih ada contoh soal dari mengubah bentuk pecahan. Nah, di sini di halaman 83 ada word problem atau pemecahan masalah. Ini biasanya soal cerita ya, Nak ya. Nah, di halaman 86 di sini ada menjelaskan tentang rounding off. Kalian harus ingat rounding off itu apa? Rounding off adalah pembulatan. Pembulatan and estimation. Estimation adalah penaksiran. Jadi pembulatan dan penaksiran pecahan. Ini bisa kalian temukan di halaman 86. Sekali lagi ini sudah ibu bahas di pelajaran matematika ya nak. Sama saja hanya beda bahasa. Kalau di sini bahasa Inggris. Kemudian di Capture 6 kita juga belajar, di matematika kita sudah belajar tentang decimals. Ya, di sini decimals banyak contoh-contoh soal. Emang ini bukunya untuk mengerjakan soal-soal. Understanding hundreds ini artinya memahami persepuluhan ya. Karena desimal itu berhubungan dengan persepuluhan, nilai persepuluhan. Kemudian masih contoh soalnya sampai di halaman 96.
Nah, di halaman 97 ada understanding thousands atau memahami per seribuan. Hundreds per seratusan. Nah, di sini di halaman 101 ada comparing decimals atau membandingkan desimal. Ini juga banyak contoh soalnya. Rounding of decimals, membulatkan pecahan desimal, ya. And then ada di halaman 117 itu estimation of decimals atau penaksiran pecahan desimal. Dan yang di capture 7 ini kita juga sudah belajar di matematika tentang persen atau percentage. Ini ada di halaman 119 sampai 122. Untuk latihan soalnya, kalian coba kerjakan di halaman 53 dan 54. Di sini ada 5 soal ya, di halaman 53 yaitu nomor 1 AB dan halaman 54 nomor 2 ABC. Nah, di sini akan Ibu translate sedikit numerator and denominator, pembilang dan penyebut. The numerators and denominators of some fractions are jumbled up. Find the fractions by using the information below. Jadi di sini sudah disediakan pecahan yang diacak-acak ya. Nah, kalian harus mengisi pecahan-pecahan yang kosong ini melalui informasi yang sudah diberikan di sini. Yang A, this fraction has a denominator that is 2 more than its numerator. Jadi pecahan ini mempunyai penyebut itu 2 kali lebih banyak dari pembilangnya. The sum of its numerator and denominator is 8. Jadi kalau dijumlahkan antara pembilang dan penyebutnya itu berjumlah 8. What fraction is it? Berapa pecahan tersebut? Jadi ini kayak pertanyaan tebak-tebakan ya nak ya. Nah itu nomor yang B. This fraction has a numerator that is 3 less than its denominator. Pecahan ini memiliki pembilang 3 kali lebih sedikit dari penyebutnya. The sum of its numerator and denominator is 13. Jadi kalau dijumlahkan pembilang dan penyebutnya menghasilkan angka 13. Berapakah pecahan tersebut? Yang number 2, yang A, my denominator is twice that of my numerator. Penyebutku itu 2 kali. Twice itu artinya 2 kali dari pembilangku. The sum of my numerators are denominator is 6. Jadi kalau dijumlahkan pembilang dan penyebutnya menghasilkan jumlah 6. Pecahan berapakah aku? Kemudian yang B, the sum of my numerator and denominator is 10. Jumlah dari penyebut dan pembilangku itu adalah 10. My numerator is the smallest even number. Jadi pembilangku itu paling kecil. Nilai paling kecil pada angka even number. Kalian ingat nggak? Even number itu angka genap ya. Pembilangku itu nilai paling kecil dari angka genap. What fractions am I? Berapakah aku? Pecahan berapakah aku? Kemudian yang C, the difference between my numerator and denominator is 3. Jadi selisih dari pembilang dan penyebutku itu adalah 3. My denominator is the greatest odd number that is smaller than 10. Jadi penyebutku itu nilai ganjil paling besar dan lebih kecil dari 10. Nilai ganjil paling besar dan dia lebih kecil dari 10. What fractions am I? Pecahan berapakah aku? Nah, itu saja. Mungkin
Ibu sudah kasih clue-nya sedikit, kalian kerjakan. Jawabannya tulis di buku cetaknya saja. Selamat belajar anak-anak.